Berawal dari kehidupannya yang sederhana, Recep Tayyip Erdogan telah tumbuh menjadi seorang raksasa politik, memimpin Turki selama 20 tahun dan membentuk kembali negaranya melebihi pemimpin manapun sejak era Mustafa Kemal Atatürk, Bapa Republik Modern yang sangat dihormati di Turki. Erdogan sudah memimpin Turki sejak tahun 2003. Memang, jabatan pertama Erdogan pada tahun 2003 bukanlah presiden, melainkan Perdana Menteri. Ia baru dilantik sebagai orang nomor 1 di Turki pada 10 Agustus 2014, diangkat jadi presiden periode kedua pada tahun 2018, dan mengumumkan maju kembali di Pilpres 2023 dan kembali memenanginya. Biarkan saya mengatakannya di sini, Tayyip Erdogan adalah kandidat dari Aliansi Masyarakat, kata Erdogan dalam kampanye partai di kota Izmir pada Juni 2022 lalu, merujuk pada aliansi antara Partai Konservatif yang berkuasa AKP dengan Partai Sayap Kanan MHP. Recep Tayyip Erdogan lahir pada Februari 1954. Ia dibesarkan sebagai putra dari seorang pelaut di Angkatan Laut di Laut Hitam di wilayah utara Turki. Ketika berusia 13 tahun, ayahnya memutuskan untuk pindah ke Istanbul dengan harapan bisa memberikan pendidikan yang lebih baik kepada kelima anaknya. Saat muda, Erdogan pernah berjualan limun dan bagel wijen yang dikenal sebagai simit demi mendapatkan uang tambahan. Ia pun melanjutkan pendidikan menengahnya di Istanbul Imam Hatip School, sebuah sekolah menengah vokasional berbasis agama dan lulus di tahun 1973. Setelah itu, Erdogan meraih dari Eyüp High School dan melanjutkan pendidikan di Fakultas Ilmu Ekonomi dan Administrasi Universitas Marmara dan lulus di tahun 1981. Berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah, Erdogan memulai karir dari bawah hingga kini tumbuh menjadi raksasa politik Turki. Pada tahun 2020, Erdogan dinobatkan sebagai pemimpin muslim paling populer di dunia menurut indeks internasional. Saat ia masih menjabat sebagai wali kota Istanbul, ia telah berhasil memberikan sejumlah perubahan untuk kota Istanbul. Namun isu hasutan kebencian terkait agama menyandungnya hingga mengirimnya ke bui. Alih-alih menghilang dari dunia politik. Setelah keluar, ia kembali dengan partai baru dan berhasil menjabat sebagai Perdana Menteri hingga puncak kekuasaan sebagai Presiden Turki pada tahun 2014. Saat cengkramannya pada kekuasaan Turki dirasa makin kuat, percobaan kudeta militer terjadi di tahun 2016, tapi upaya itu gagal menggulingkan pemerintahannya. Ia bahkan terpilih kembali sebagai presiden 2 tahun kemudian. Selama periode antara tahun 1969 dan 1982, Erdogan juga aktif bermain sepak bola, pengalaman yang mengajarkannya tentang semangat tinggi dan kerja tim yang baik. Sejak masa muda, profil Erdogan telah menunjukkan minat dalam dunia politik. Pada tahun 1976 misalnya, ia terpilih sebagai Ketua Cabang Pemuda dari Partai Penyelamatan Nasional atau MSP yang beraliran Islam di distrik Beyoğlu, Istanbul. Erdogan memegang jabatan kedua di Cabang Pemuda Istanbul hingga tahun 1980, ketika terjadi kudeta militer yang mengakibatkan pembubaran partai-partai politik. Di tahun 1983, Erdogan kembali ke dunia politik melalui Partai Kesejahteraan yang baru dibentuk pada tahun berikutnya. Ia pun menjadi kepala distrik Beyoğlu dari partai tersebut di kota Istanbul. Pada pemilihan lokal di tahun 1994, Erdogan terpilih sebagai wali kota Istanbul. Selama masa kepemimpinannya sebagai wali kota, ia berhasil mengatasi masalah-masalah kronis yang dihadapi Istanbul dengan keahliannya dalam berpolitik. Di bawah kepemimpinan Erdogan, nasib perekonomian Turki naik turun selama 2 dekade. Terbaru, ide gila Erdogan membuat Turki mencatat rekor inflasi 85,51% pada Oktober 2022 lalu, terdalam sejak tahun 1997 alias 26 tahun terakhir. Guncangan inflasi Turki terjadi sejak akhir 2021 lalu, di mana dunia dilanda pandemi COVID-19 hingga muncul perang Rusia-Ukraina. Eksperimen Erdogan saat itu adalah menekan harga konsumen yang sangat tinggi dengan menurunkan biaya pinjaman. Padahal langkah itu berlawanan dengan teori ekonomi konvensional yang dianut hampir seluruh negara besar lainnya. Pada akhir tahun lalu, Erdogan mengatakan siap fokus membenahi pertumbuhan ekonomi Turki. Erdogan meyakinkan bakal menempuh segala cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik melalui pinjaman murah maupun dukungan negara lain. Kita akan segera menyaksikan penurunan inflasi yang cepat dan kita akan melihat bersama bahwa skenario kotor yang dibangun di atas masalah ini akan dirobek dan dibuang, kata Erdogan pada saat itu. Berdasarkan
Data pemerintahan Turki, inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada Maret 2023 tercatat di angka 50,51%. Meskipun masih tinggi, angka ini jauh lebih baik dari rekor buruk Turki tahun lalu. Sementara itu, data Bank Dunia per 10 April 2023 masih menempatkan negara ini di urutan ke-19 dunia negara terkaya berdasarkan pendapatan. Total produk domestik bruto atau PDB Turki saat ini dipatok sekitar 906 miliar US dollar atau setara 13.464 triliun rupiah. Turki juga tercatat ambisius mengejar ketertinggalan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, setidaknya dalam rentang tahun 2006 hingga 2017. Warga Turki di bawah garis kemiskinan pun berhasil dipangkas hampir setengahnya, menjadi 9,8% di kisaran tahun tersebut. Ekspor utama Turki adalah serat tekstil, benang, kain dan pakaian, besi dan baja, buah-buahan dan sayuran, produk peternakan, tembakau hingga mesin. Sekitar setengah dari semua perdagangan Turki terjalin dengan Eropa, di mana Jerman menjadi mitra dagang utama, sedangkan Turki mengimpor mesin, bahan kimia, produk minyak bumi, peralatan transportasi, hingga barang konsumsi dari Rusia dan Cina. Rusia dan Cina adalah sumber impor utama negara itu. Turki juga melakukan perdagangan cukup signifikan di Timur Tengah, khususnya dengan Uni Emirat Arab dan Irak. Meskipun 99% penduduknya beragama Islam, Turki tercatat sebagai salah satu sobat dagang Israel, negara yang menindas Palestina. Mengutip data International Trade Center atau ITC, nilai ekspor Turki ke Israel selalu meningkat dalam 3 tahun terakhir. Nilai ekspor Turki ke Israel menyentuh angka 4,7 miliar US dollar pada tahun 2020, meningkat menjadi 6,3 miliar US dollar pada tahun 2021 dan 7 miliar US dollar pada tahun 2022. Memang angka tersebut terbilang kecil jika dibandingkan dengan total nilai ekspor Turki ke seluruh dunia. Pasalnya, ekspor Turki ke seluruh dunia menembus angka 254,17 miliar US dollar pada tahun 2022 lalu. Sementara itu, rincian barang-barang yang diekspor Turki ke Israel antara lain besi dan baja, kendaraan, plastik, hingga mesin dan peralatan listrik. Hubungan ekonomi dan Israel memang mesra di bawah komando Presiden Erdogan. Meski sempat berisi tegang, kedua negara sepakat berdamai dan puncaknya adalah mengirim kembali duta besar untuk masing-masing negara pada 17 Agustus 2022 lalu.